Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bersyukur buat penjagaan, penyertaan, pemeliharaan yang terus kita nikmati sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau beri bagi kami. Pagi hari kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Sebab itu biarlah sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami senantiasa bersyukur kepadamu, menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, Allah pengharapan kami, Allah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Allah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
Amin, amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, kami memujimu, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Sebab Engkaulah pengharapan kami, Engkau yang tak pernah mengecewakan kami. Sebab Engkau setia, Engkau perlindungan yang teguh. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Kau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau yang tak pernah membiarkan kami. Engkau perlindungan yang teguh, Kau batu karang kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur
kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau ya Allah. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Hanya kepadamu kami percaya, hanya kepadamu kami percaya. Terpujilah, terpujilah, kami menyembah, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Engkau Allah pertolongan kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Sebab kami terus menanti-nantikan-Mu. Sebab Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Daripada-Mu datangnya pertolongan kami. Terima kasih, terima kasih. Ebenezer Tuhan. Sampai sejauh ini Engkau yang menolong kami. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kau sungguh heran, ajaib perbuatan-Mu. Haleluya,
Haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti itu. Terpujilah nama, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Kau mengasihi kami, sebab Engkau adalah kasih. Kasih-Mu ajaib bagi kami. Kasih-Mu heran bagi kami. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Selamanya Engkau baik, Tuhan. Selamanya, selamanya. Engkau takkan tergantikan oleh apapun dan siapapun, Tuhan. Engkau tetap Allah. Kau yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kau beri yang terbaik bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, menaikkan pujian, penyembahan kepada-Mu. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau, Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menjaga setiap langkah kaki kami. Engkau yang menuntun, memimpin jalan kami.
kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih, terima kasih. Engkau yang selalu ada bersama kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami, Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan, amin, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus,
jangan lepaskan Allah harapan dalam hidupku. Sekali berkatakan, ku pandang wajahmu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan Allah harapan dalam hidupku. Allah harapan dalam hidupku. Allah harapan dalam hidupku. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang setia dalam hidup kami. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menjaga langkah kami. Engkau yang menolong kami. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Semua hanya karena anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sebab itu biarlah kami terus hidup di dalam kemurahan dan kebajikan-Mu yang terus menyertai kami. Karena kami mau hidup di dalam-Mu, Tuhan. Dan firman-Mu di dalam kami menguasai, mengendalikan hidup kami. Sebab itu pagi hari kami buka hati kami hanya untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambutkan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, menikmati kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Hari ini kita masuk di dalam Ester pasalnya yang ke-7. Tentu sekali lagi, seperti apa yang Pak Ramli katakan, ini satu kitab yang sekalipun tidak ada tertulis kata Tuhan atau Allah satu kali pun, tetapi kita tahu di sepanjang perjalanan bangsa Israel di dalam kitab Ester ini, sungguh tangan Tuhan yang tak terlihat itu nyata bekerja bagi orang-orang yang menaruh harap percaya kepada Tuhan. Kalau dari pasal 5 kita melihat bagaimana setelah pada akhirnya Ester dan para dayang-dayang, begitu juga Mordekai yang tadinya mengandalkan Ester sebagai sepupu dan anak asuhnya yang sudah menjadi ratu, akhirnya mereka bersama-sama merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa, berseru-seru kepada Tuhan, mencari pertolongan kepada Tuhan, dan bukan kepada manusia. Maka kita lihat bagaimana Tuhan turut bekerja, Tuhan mempunyai banyak cara untuk menolong bangsa Israel. Seperti berkali-kali yang selalu saya katakan, masa Tuhan kita kalah dengan sebuah slogan dari sebuah perusahaan
yang ada di dunia ini. Yaitu mereka punya slogan inovasi tiada henti. Nah, kita percaya Tuhan kita punya begitu banyak cara untuk menolong kita. Kalau kemarin kita melihat bagaimana akhirnya Mordekai juga akhirnya dihormati karena apa yang pernah dia buat, yang kita juga tahu dari kitab Esther, itu diberikan oleh Esther, dipersembahkan oleh Esther untuk Mordekai, sepupunya, atas informasi penting yang pernah diberikan. Walaupun kita tahu dari pasal 6 bagaimana Haman dalam kesombongannya, sehingga dia berpikir apa yang raja mau berikan itu tentulah untuk dia. Makanya nggak tanggung-tanggung dia memberikan nasihat kepada raja untuk perlakuan apa yang seharusnya diberikan kepada orang yang begitu raja hormati. Nah, jadi hati-hati dengan kesombongan, karena kesombongan itu pasti akan egois, egosentris. Jadi seperti Haman, dia pikir siapa lagi yang dihormati raja selain dia. Makanya dia sekali lagi, yang saya katakan kalau kemarin kita baca, nggak tanggung-tanggung dia memberikan nasihat kepada raja untuk apa yang diperlakukan untuk orang yang dihormati raja. Tapi ketika akhirnya ternyata yang diberi itu Mordekai bukan dia, maka sangat patah hatilah dia. Tapi itulah yang seperti saya katakan tadi, Tuhan itu punya banyak cara. Ketika kita rendah hati, Tuhan mengangkat dan meninggikan kita dengan caranya Tuhan. Jadi jangan berusaha untuk merebut posisi tertinggi, apalagi dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang kiri, injak kanan, injak kiri untuk kita naik sendiri. Tetapi tetaplah rendah hati, karena sekali lagi orang yang rendah hati itu Tuhan kasihi, orang yang rendah hatilah yang Tuhan akan angkat tinggi. Karena itulah sesungguhnya janji Tuhan bagi orang yang percaya. Tentu dengan karakter rendah hati. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengangkat kita naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tentu sekali lagi, ayat firman Tuhan itu adalah janji berkat. Dan kalau kita kembali kepada kitab Ulangan tentang janji berkat, maka di ayat pertama di perikop itu dengan jelas katakan, apabila engkau baik-baik mendengarkan seluruh perintah Tuhan yang kusampaikan padamu hari ini dan melakukannya dengan setia, maka jadi Bapak Ibu, semua janji Tuhan itu pasti digenapi bagi orang yang melakukan firman Tuhan itu sendiri. Berkali-kali saya harus ingatkan, memang kasih Tuhan tak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Jadi kita tahu bahwa Tuhan kita pasti menggenapi janjinya. Nah, kita memasuki pasal yang ke-7 dengan judul perikop, Haman diadukan oleh Esther dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther sang ratu. Walaupun saya percaya untuk kali yang kedua ini, Haman datang sudah tidak seperti waktu pertama kali dia datang mendampingi raja ke perjamuan Esther. Dengan kesombongan, dengan kepongahan, dia cerita kepada yang lain-lain bahwa hanya dialah yang spesial diundang oleh ratu mendampingi raja. Tapi kali yang kedua, dia datang sudah dengan hati yang sudah patah hati, kalau saya boleh katakan. Karena apa yang terjadi di pasal yang ke-6. Ayat yang kedua, pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, apakah permintaanmu, hai Ratu Esther, niscaya akan dikabulkan? Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Nah, saya pernah sampaikan hal ini, dan
Saya mau mengulangi lagi hal ini. Bagaimana orang yang mendapat perkenanan itu, dia akan mendapatkan hal yang luar biasa. Bahkan separuh dari kerajaan pun kalau diminta itu akan diberi. Di Perjanjian Baru kita juga pernah mendengar kisah yang serupa, yaitu ketika anak Herodias menari di depan Raja Herodes, dan ketika Raja itu berkenan, maka Raja berkata, apa yang kau minta pastilah akan dikabulkan, bahkan separuh dari kerajaan akan diberikan. Nah, jadi sekali lagi hari ini kita diingatkan, mari terus rendah hati, supaya perkenanan Tuhan itu turun atas hidup kita. Sehingga apa yang kita minta, itu Tuhan akan beri. Tentu saya percaya orang yang berkenan kepada Tuhan, itu karena sikap hatinya yang benar, dan orang yang mempunyai sikap hati yang benar, pastilah juga permintaannya itu nggak neko-neko. Permintaannya itu tidak dalam kategori mencobai Tuhan. Tapi permintaannya itu pasti akan selaras dengan pikiran, kehendak, dan perasaan Tuhan. Makanya berkali-kali saya katakan, seringkali orang ngomong, enak ya jadi pendeta ya. Ini bukan soal jadi pendeta atau tidak pendeta, enak itu Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita hidup selaras dengan pikiran, kehendak, dan perasaan Tuhan. Sederhananya bagaimana kita belajar untuk taat melakukan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama, sekalipun Bapak Ibu tidak berstatus pendeta, karena Bapak Ibu orang percaya yang taat melakukan firman Tuhan. Dan biarlah perkenanan Tuhan itu terus turun dalam hidup kita. Karena seperti apa yang menjadi ayat fokus tahun ini, yang saya berharap walaupun ini sudah memasuki bulan yang kelima, Bapak Ibu juga semakin memahami ayat dasar dari fokus kita. Sehingga Bapak Ibu praktek dan kemudian juga mengalami janji di dalam ayat itu. Saya berharap Bapak Ibu ingat ayat itu ketika saya ngomong dari Injil Yohanes. Di situ katakan, sebab bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa saja yang kamu minta di dalam namaku akan diberikan kepadamu. Nah, saya percaya ketika kita praktek kebenaran ini, dan sepanjang tahun ini kita akan belajar, dengar firman, lakukan, sehingga hidup kita menghasilkan buah yang tetap. Maka tentulah perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. Maka tentulah apa saja yang kita minta, Tuhan akan berikan. Jadi ayat berikutnya, maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Asweros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagai sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tak kala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja.
Lagi pula, tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahunya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Nah, tentu sekali lagi ada pepatah dalam dunia, senjata makan tuan. Nah, jadi kesombongan itu seringkali akan membuat kita terjerumus di dalam lubang yang kita buat sendiri. Jadi hal berikutnya yang kita belajar pagi hari ini yaitu terus jaga hati supaya kita tetap memiliki kerendahan hati dan jangan sombong. Karena sekali lagi kesombongan itu adalah satu hal yang sangat-sangat Tuhan benci. Karena firman Tuhan katakan Tuhan itu menentang orang yang tinggi hati. Tuhan itu menentang orang yang congkak. Tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, biarlah melalui kisah yang kita baca di dalam kitab Esther, khususnya di pasal yang ketujuh ini sebuah rangkaian dari pasal 4, 5, 6, 7, secara khusus bagaimana ketika Esther dan bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan, mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Maka perkenanan Tuhan turun. Dan ketika perkenanan Tuhan turun, maka Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Dan sekali lagi, ketika Tuhan berkenan kepada kita, maka apa saja yang kita minta, Tuhan akan beri. Dan yang berikutnya adalah, mari terus memiliki kerendahan hati, karena kesombongan itu hanya akan membuat kita masuk ke dalam perangkap yang kita buat sendiri. Kita tahu pada akhirnya tiang untuk menggantung Mordekai yang disiapkan oleh Haman, justru tiang itulah yang menggantung Haman karena kesombongannya. Jadi mari terus jadi pribadi yang rendah hati dan mendapatkan perkenanan yang datang daripada Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Silakan kalau mungkin ada yang mau menambahkan dan saya serahkan kepada Hengki. Ya, kalau tidak ada yang mau menambahkan lagi, mari kita masuk dalam doa syafaat dari pagi hari ini. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir di tempat ini ya Tuhan. Dan juga kami bisa bangun dengan keadaan yang baik dan sehat ya Bapak. Kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Mengingatkan kami supaya kami selalu senantiasa rendah hati ya Tuhan. Dan kami terus berharap dan berdoa apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi isi hati Tuhan ya Tuhan. Biarlah kami terus hidup di dalam kemurahan-Mu ya Bapa. Apapun yang kami pinta ya Tuhan, Tuhan akan menggenapi ya Tuhan. Sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami ya Bapa. Biarlah apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kami mau hidup benar, dan juga kami terus hidup akan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan berkati Pak Heri. Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun berada ya Bapak. Terima kasih kami serahkan keluarga Pak Heri ke bawah kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini setiap kami yang hadir, Tuhan juga berkati kami, baik suami, istri, dan juga anak-anak kami, dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati senantiasa ya Tuhan. Apapun pergumulan dari keluarga kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kami jalan, memberikan kami solusi, memberikan kami hikmat untuk kami melakukan hal-hal, supaya kami bisa keluar daripada pergumulan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan, usaha, apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami Tuhan. Keberhasilan-Mu menyertai setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke bawah kuasa-Mu ya Bapa.
Bapak, di pagi hari ini kami juga berdoa buat orang tua kami, Ibu Siregar dan juga eh, Ibu Mirianti dan Pak Siregar ya Tuhan, yang dimana pagi hari ini akan berangkat ke Jember ya Bapak. Biarlah Tuhan Allah yang melindungi perjalanan mereka dan juga malaikat surgawimu menyertai perjalanan mereka dan juga tutup bungkus dengan kuat kuasa darahmu ya Tuhan. Tuhan juga berikan Ibu Mirianti dan Pak Siregar kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, sampaikan mereka ke Jember dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan juga berkati bangsa kami, Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan kedamaian atas bangsa ini ya Tuhan. Tuhan juga memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini juga ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati Presiden kami ya Tuhan, dan juga Menteri, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang ada ya Bapa. Biarlah pemerintahan kami ini Tuhan terus bekerja Tuhan untuk membangun dan mesejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan. Tuhan juga berkati setiap eh, penghasilan-penghasilan yang ada di atas bangsa ini juga ya Tuhan. Baik dari sisi kehutanan, kelautan Tuhan, dan juga pertanian juga Tuhan, dan juga pertambangan juga Tuhan. Tuhan berkati semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya silakan tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami lagi, menasehati kami. Biarlah kami terus menjaga hati kami, karena dari situlah terpancar segala kehidupan kami. Kami mau terus memiliki kerendahan hati, karena itulah yang berkenan kepadamu. Dan sungguh biarlah perkenanan-Mu turun atas hidup kami, dan kami hidup di dalam perkenanan-Mu, sehingga kami menikmati kasih karunia-Mu, menikmati kemurahan dan kebajikan. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan, tutup bungkuskan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, Engkau yang menyertai dan memberkati setiap aktivitas kami, sehingga Tuhan buat kami berhasil, dan Engkau dipermuliakan. Terpujilah namamu, biarlah kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa nanti malam Bapak Ibu ya, yang di kota Jambi.